Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Eka dengan NIM 1062201072 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, akan membawakan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan. Namun dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini, diterbitkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang memulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Terdapat istilah dengan rencana lebih dahulu sebagai berikut. KUHP UU nomor 1 tahun 2023 pasal 340. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 459, setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pada pasal 355 ayat 1, penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara selama 12 tahun. Pada pasal 469 ayat 1, setiap orang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Wirjono Projikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur-unsur kesengajaan atau offset, bukan culpa. Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang-orang yang melakukan dengan sengaja. Lantas apa saja unsur dengan sengaja? Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kesengajaan bersifat tujuan offset al-okmer. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan tindakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 teori, yaitu teori kehendak dan teori bayaran. Teori kehendak beranggapan bahwa kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dihendaki oleh si pelaku. Sementara teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat bersangkutan akan mencapai, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatan dengan akibat itu. Yang kedua, kesengajaan secara keinsafan kepastian objek bich kezer bewusin. Menurut Wirjono, kesengajaan macam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dalih delik. Dari ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan objek bich mochelis bewerjet. Sementara kesengajaan keinsafan menurut Wirjono beranggap apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, ada hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya kemungkinan yang akan terjadi itu akan dipikul bertanggung jawaban oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.
kelalaian atau culpa. Sisi lain, ilmu hukum pidana mengenai istilah culpa didasari oleh artikel kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana. Yang dimaksud dengan kealpaan, kelalaian atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang juga tidak mendefinisikan pengertian dari culpa. Namun terkait dengan culpa terdapat contoh pasal yang mengenai hal tersebut, yaitu kelalaian mengakibatkan kematian orang lain yang diatur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 474 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi pada pasal 359 KUHP, barang siapa dengan kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pada pasal 474 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2023, setiap orang yang dengan kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta. Menurut Wirjono, arti kata kealpaan adalah kesalahan pada umumnya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan umum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan. Namun, karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Terkait kelalaian, Andi Hamzah yang mengutip J. Remelik dalam buku hukum pidana menerangkan bahwa siapa karena kesalahannya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan. Menurut Van Hemel, sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang berhati-hati yang perlu. Yang pertama, terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Yang kedua, misal ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada. Menjawab pertanyaan Anda, Wirjono dalam buku yang sama menyamakan kelalaian dengan culpa. Artinya tidak sengaja juga berarti lalai. Sementara dalam penjelasan pasal 474 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 menerangkan bahwa kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, kejadian konkret dalam kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi. Dalam putusan PN Kayu Angun nomor 251 garing PID SUS garing 2018 PN KAG, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Dalam pertimbangan majelis hakim mengutip pendapat Van Hemel yang menyatakan bahwa culpa mengandung 2 syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penggantian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Menurut majelis hakim, unsur kelalaian ini terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa membonceng 2 orang lain mengendarai motor dengan kecepatan kira-kira 70 km per jam. Terdakwa tidak mengurangi kecepatan ketika mengambil jalur dengan kondisi jalanan berlubang. Dari arah berlawanan ada pengendara motor, namun terdakwa tidak memerhatikannya sehingga terjadi kecelakaan, mengakibatkan pengendara motor itu dan 1 teman terdakwa meninggal di tempat. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menduga-duga dan tidak mengadakan
berhati-hatian bagaimana diharuskan oleh hukum ataupun berpikir bahwa perbuatan akan menimbulkan kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, inilah pembacaan materi sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana.